Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 di sini akan membuka presentasi kami pada kali ini, di mana presentasi ini kami membawa terkait dinamika dan hubungan antara ekonomi kota dan ekologi kota. Jadi sebenarnya kota itu sendiri bukan hanya sekedar pusat peradaban, namun juga tempat berkumpulnya masalah-masalah besar. Seperti bisa kita lihat yang terjadi itu biasanya kemacetan, kemudian ada ketimpangan sosial hingga isu lingkungan. Lantas bagaimana kita itu harus memastikan bahwa kota-kota kita tidak hanya tumbuh tetapi juga sehat, adil dan lestari. Mungkin untuk materi yang pertama itu akan dibawa oleh teman saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feliska Nuriko Gembala. Di sini saya akan membacakan mengenai slide 3, latar belakang dan masalah. Kota-kota di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, merupakan pusat peradaban inovasi dan mesin utama pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kota yang masif didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja, penyediaan tempat tinggal, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang semakin kompleks. Namun, pembangunan yang berorientasi pada ekonomi ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan atau bahkan mengorbankan aspek lingkungan, dan juga hal ini menciptakan dilema dan konflik yang nyata, di mana lingkungan alami dikonversi menjadi lingkungan buatan, ruang terbuka hijau atau RTH, yang berfungsi sebagai paru-paru kota, resapan air, dan habitat alami, seringkali tergantikan oleh gedung-gedung jalan dan kawasan industri. Konsekuensi dari tidak keseimbangan. Ketidakkeseimbangan ini merupakan berbagai masalah serius yang kini kita hadapi, yakni bencana lingkungan seperti pembangunan yang mengabaikan ekologi dapat memicu bencana seperti banjir, tanah longsor, dan krisis tanah, degradasi atau kualitas hidup, polusi udara dan air, peningkatan suhu kota, urban heat island effect, serta hilangnya ruang publik yang nyaman serta langsung menurunkan kualitas hidup penduduk. Juga ancaman jangka panjang. Jika dibiarkan, kerusakan ekologi akan menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan ekonomi itu sendiri. Ekonomi tidak akan bisa bertahan di lingkungan yang tidak layak huni. Oleh karena itu, memahami dinamika dan hubungan timbal balik antara ekonomi kota dan ekologi kota menjadi sangat krusial. Ini bukan lagi tentang memilih salah satu, melainkan tentang menemukan titik keseimbangan, di mana pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian ekologi. Tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk menyoroti urgensi permasalahan ini dan menyajikan konsep-konsep serta solusi konkret seperti pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang dapat membawa kota menuju masa depan yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu pada poin ketiga, ya, ekonomi kota dan ekologi kota. Dari dua poin tersebut, yang mana mereka saling berkaitan atau saling terkait. Ada beberapa poin di bawahnya itu yang menanyakan apa itu ekonomi kota dan apa itu ekologi kota. Untuk ekonomi kota itu pusat kegiatan industri, layanan. Dan untuk ekologi kota yang mana sistem alamnya, ruang hijau, dan kualitas lingkungan tersebut. Selanjutnya poin pertanyaan pada masalah itu kota adalah mesin ekonomi, tetapi sering kali untuk pembangunan ekonomi mengabaikan atau merusak ekologi kota tersebut, yang mana menciptakan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang dilema. Selanjutnya yaitu tujuan. Saya menjelaskan dinamika hubungan betapa pentingnya mencari keseimbangan di antara dua objek tersebut, yaitu ekonomi kota dan ekologi kota tersebut.
Baik, selanjutnya yaitu mesin pertumbuhan ekonomi perkotaan. Untuk mesin pertumbuhan perekonomian perkotaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aktivitas ekonomi, yang kedua daya tarik kota, yang ketiga yaitu dampak negatif terhadap ekologi. Nah, untuk aktivitas ekonomi itu terjadi karena adanya industri, perdagangan, jasa, dan inovasi teknologi yang mendorong pertumbuhan. Selanjutnya yaitu daya tarik kota. Itu dipengaruhi mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk dan investasi karena peluang kerja dan akses fasilitas. Yang ketiga yaitu dampak negatif terhadap ekologi, mengakibatkan adanya pembangunan fisik yang masif, populasi terhadap udara, air, dan tanah, dan konsumsi sumber daya alam yang tinggi dan hilangnya ruang terbuka hijau. Ekonomi kota dan ekologi kota, dua sisi koin yang saling terikat. Apa itu ekonomi kota? Pusat kegiatan, industri, atau layanan. Dan ekologi kota, sistem alam, ruang hijau, dan kualitas lingkungan. Pernyataan masalah. Kota adalah mesin ekonomi, akan tetapi sering kali pembangunan ekonomi mengabaikan atau merusak ekologi, menciptakan dilema. Tujuan presentasi ini menjelaskan dinamika hubungan ini dan pentingnya mencari keseimbangan. Perkenalkan, nama saya Nazil Azhara Lalio dengan NIM 55142244. Jadi hubungan timbal balik itu ekonomi mempengaruhi ekologi. Yang pertama, konflik, yaitu pembangunan infrastruktur yang merusak ekosistem, misalnya reklamasi pantai. Yang kedua, tekanan sumber daya, yaitu peningkatan populasi dan industri membutuhkan lebih banyak energi air dan lahan. Yang kedua, ekologi mempengaruhi ekonomi, yaitu ancaman seperti bencana alam, yaitu banjir, tanah longsor. Akibat kerusakan ekologi bisa melumpuhkan ekonomi. Yang kedua, kualitas hidup dan produktivitas, yaitu lingkungan yang buruk menurunkan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas. Mencari keseimbangan pada konsep pembangunan berkelanjutan. Pengertiannya, pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang. Untuk prinsip utamanya mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan dan perencanaan. Solusinya yaitu dengan menerapkan ekonomi hijau atau green economy, yaitu investasi pada teknologi ramah lingkungan dan industri yang berkelanjutan. Selanjutnya ada urban ekologi yang memasukkan pertimbangan ekologi ke dalam tata ruang kota. Baik, selanjutnya wujud nyata keseimbangan di perkotaan untuk sektor transportasi, pengembangan transportasi publik dan jalur sepeda untuk mengurangi polusi. Selanjutnya tata ruang dengan menerapkan konsep mixed use development dan menyediakan ruang terbuka hijau yang cukup. Untuk yang terakhir yaitu pengolahan limbah, sistem daur ulang dan pengolahan limbah yang efektif untuk mengurangi pencemaran. Baik, mungkin yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi-materi yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi arsitektur kota itu diposisikan sebagai instrumen vital untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di perkotaan, yang tujuan utamanya sendiri yaitu adalah mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang untuk mengatasi masalah-masalah perkotaan. Kemudian mungkin perubahan ini akan fokus untuk menuntut komitmen dan perencanaan strategis demi menciptakan kota yang sustainable, adil, inklusif lah, dan lestari di masa depan. Baik, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.